Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah, amma ba'da. Hadratul kiram, para alim, para ulama, bil khusus sedaya jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat yang telah Allah berikan senantiasa mudawamah min hadhil sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah serta alimnya para ulama dan pemimpin, dan semoga telah kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai rutinitas ngaji bersama pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita peroleh benar-benar mendapatkan pahala dan barokah dari Allah serta seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah mendapatkan berkahnya juga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nabi sallallahu alaihi wali jami'i wa hajatina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, malam ini ulasan tentang manusia yang paripurna atau manusia yang sudah mencapai makom atau derajat tertinggi baik dari sisi kemanusiaannya maupun pribadinya, individu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menggapai atau sampai pada derajat manusia yang sudah paripurna itu benar-benar tercerminkan dari hadis Nabi Muhammad ketika diajar oleh malaikat Jibril, ketika diberi pelajaran oleh Jibril dalam kitab Arba'in hadis yang kedua, di mana kala itu Jibril alaihissalam yang merubah dirinya menjadi manusia bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam hal, diantaranya yang pertama Jibril bertanya tentang akidah, Jibril bertanya tentang keimanan, kemudian dijawab oleh Nabi bahwa al-mu'min atau orang yang memiliki akidah ialah orang yang antu'mina billah dan seterusnya. Kemudian Jibril juga bertanya kepada Nabi fa'akhbirni anil Islam, yaitu tentang ubudiyah, tentang ibadah. Lalu dijawab oleh Nabi bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulai dari sholat, puasa, zakat, lalu haji. Selanjutnya Jibril bertanya kepada Nabi mengenai ihsan. Oleh ulama di sini diartikan berbagai macam terkait hal ihsan tersebut. Akan tetapi ihsan di sini masuk kategori manusia yang sudah paripurna atau manusia yang sudah sampai pada makom, pada derajat tertinggi, baik hubungannya dengan manusia, dengan makhluk yang lain, ataupun hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana secara singkat, padat, dan jelas pada saat itu
Nabi Muhammad SAW ketika ditanya menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun yarah fa innahu yarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi kita mengabdi atau mengabdikan diri kita kepada Allah seakan-akan kita itu bisa melihat Allah, melihat dalam arti bukan ketika panca indera mata kita itu melihat menangkap baik sesuatu, karena kalau Allah terlihat semacam itu berarti nanti jatuhnya itu malah menyamakan Allah dengan makhluk, karena yang terlihat oleh panca indera itu semuanya makhluk, sehingga Allah tidak mungkin terlihat oleh panca indera di dunia. Tapi melihat Allah itu kalau tidak bisa, maka seakan-akan kita rasakan, kita tanamkan dalam pribadi kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita niatkan, yang kita kerentekan di dalam hati kita, itu terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi ihsan di sini termasuk sifat paripurna manusia yang istimewa secara keimanan. Ihsan tersebut berarti orang tersebut beriman kepada Allah dengan cara yang baik, kemudian secara keislaman orang tersebut juga berislam dengan cara yang baik. Berislam dengan cara yang baik bagaimana? Segala macam perintah yang telah Allah tetapkan ia laksanakan, pula segala macam larangan yang telah Allah tetapkan ia tinggalkan. Itu namanya ihsan, Islam secara ihsan. Terus iman secara ihsan itu bagaimana? Yang pertama dia jelas beriman, meyakini akan esensi, akan adanya Allah, wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta semua sifat kemahasempurnaannya. Lalu dia yang terakhir beriman akan yang namanya takdir, beriman akan yang namanya pasti, pasten, qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan kepastian yang sudah Allah tetapkan bahwa pada tahun ini nanti misalkan 2024 yang akan jadi presiden misalkan, itu sudah dicatat, sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, itu sudah ada. Jadi nanti kalau ada pendukung salah satu paslon yang misalkan calonnya itu atau calegnya itu gagal, ya itu berarti sudah kepastian, itu sudah takdir, itu sudah tidak bisa diganggu gugat gitu. Artinya sudah tidak bisa dirubah lagi karena itu sudah tertulis, dan kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman akan takdir, kita harus meyakini bahwa hal tersebut sudah tercatat jauh sebelum paslon tersebut lahir. Berarti orang tersebut sudah berada pada makom ihsan. Jadi buat urusan grundel kudu nerimo ing pandung. Selanjutnya pun yaitu Islam. Jadi orang muslim itu belum tentu ihsan. Kadangkala bisa jadi orangnya sergap sholat, orangnya puasa, orangnya ini dan itu dan lain sebagainya, tapi di belakang ternyata ada motif yang mendasari, yang menjadikan, yang menggerakkan orang tersebut untuk tampil dan terlihat baik di depan orang lain. Ya, kalau pada tahun politik bisa jadi misalkan caleg atau capres itu ketika berbicara, ketika apapun ingin tampil memukau agar menggait, memiliki suara yang banyak biar orang milik dia, dan itu motif namanya. Jadi orang yang dinamakan orang muslim yang ihsan itu dia beribadah kepada Allah ya dengan cara yang baik. Apapun yang dia lakukan, baik ibadah yang diwajibkan semisal sholat, puasa dan lain semacamnya, apalagi ibadah yang tidak diwajibkan, contoh sedekah, tersenyum, berbakti kepada orang tua, belajar, nyambangi sanak famili, ziarah dan lain semacamnya,
Itu semua adalah bentuk ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah, yang kalau muslimnya itu adalah muslim yang ihsan, maka segala yang dia lakukan itu dia lakukan dengan cara yang baik. Muslim yang ihsan ketika bekerja, pekerjaannya juga baik, cara bekerjanya juga baik, dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Muslim yang ihsan yang menjadi pejabat, dia menjadi pejabat yang adil, dia menjadi pejabat yang baik, yang dicintai rakyatnya dan lain sebagainya. Penegak hukum yang muslim yang ihsan, nah, hukumnya itu hukum yang baik, tindakannya juga baik. Petani yang muslim yang ihsan, cara dia bertani itu juga baik, tidak nyerobot lahan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, menjadi tetangga yang baik, itu juga menjadi muslim yang ihsan. Jadi ihsan di sini oleh Nabi ditekankan ketika seseorang itu sudah paripurna, sudah bagus, sudah hebat, sudah keimanannya kuat, keislamannya bagus, maka orang tersebut akan naik derajat menjadi orang yang ihsan, yaitu orang yang baik dalam segala hal. Hablum minallahnya dia jaga, hablum minan nasnya dia rawat. Hubungan dengan Allah dia jaga betul. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah larang ia jauh. Tidak ada embel-embel, tidak ada motif ini, motif itu, tidak ada. Murni karena memang dia mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hablum minan nasnya ia eratkan hubungan dengan orang lain, relasi dengan orang lain, siapapun itu, dia tidak pandang agamanya, dia tidak pandang sukunya, dia juga tidak memandang latar belakang. Selagi dia bisa berbuat baik, dia lakukan. Selagi orang tersebut berbuat baik kepadanya, maka dia akan balas kebaikan itu sebagaimana orang tersebut berlaku baik terhadap dirinya. Bahkan dia tidak pandang partainya atau calegnya atau capres yang dia dukung, ya, karena dia sudah menjadi muslim yang ihsan. Artinya dia tidak ingin hablum minan nasnya itu terjadi keretakan. Kalau tasik kemutan salah setunggal syair Arab, fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Sesungguhnya kerusakan yang ada di muka bumi ini satu disebabkan oleh orang yang berpendidikan yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Tapi wonten sing luwih rusak nih. Apa? Jahilun mutanassikun. Tiang bodho sing ibadah, tiang sing boten ngertos tapi kemeliti. Lah niku akbar niku fasadnya niku. Terus niku berarti orang alim yang tidak ihsan itu juga termasuk orang yang bodoh yang tidak ihsan. Harusnya kalau orang alim yang ihsan itu dia mengamalkan ilmunya. Kalau orangnya tidak tahu tapi perilakunya baik, dia akan bertanya sebelum melakukan sesuatu. Ini benar apa tidak? Ini boleh apa tidak? Jadi ihsan di sini adalah ruh, adalah jiwa dari seorang muslim yang mukmin. Berangkatnya mukmin dulu. Gak mungkin orang itu ihsan, jarang bahkan mustahil seseorang itu bisa ihsan kalau dia belum beriman. Iman dulu, iman ditempa imannya, dikuatkan imannya. Setelah dia beriman, otomatis nek wong duwe rasa wedi dicemplungin neraka, wedi gak mlebu surga, akhirnya sergap oleh ibadah apapun, terutama ibadah yang diwajibkan. Aku wedi engko nek mati gak ono sing takziah karo ngene-ngene, akhirnya sergap ibadah. Aku wedi engko nek mati malah dadi rasa-rasane wong, akhirnya oleh maksiat dimareni.
Dadilah muslim yang baik yang taat. Sakwise ngoten munggah derajate dadi mukmin muslim sing ihsan, sing ngapiki dhateng tiyang lintu, sing ngapiki dhateng pangerane. Lho niku pun paripurna niku. Dipun contoh uswatun hasanah estu kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku pun manusia yang paling sempurna secara apapun. Karena Nabi memang dia nggak pernah dosa, beliau itu sudah sangat bisa menjaga hubungan dengan manusia bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi. Terbukti sebelum usia 40 tahun Nabi Muhammad punya julukan, punya gelar Al-Amin yang terpercaya. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi itu sudah memiliki gelar Al-Amin gitu. Nah apalagi ketika beliau sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi, maka hubungan dengan Allah sangat-sangat baik. Karena saking baiknya keeratan, kemesraan yang dijalin oleh Nabi dengan siapapun, manusia apapun itu terjalin sangat erat. Karena Kanjeng Nabi itu contoh ihsan yang paling ideal, bisa menjaga hubungan dengan Allah pun pula langsung hubungan dengan orang lain siapapun, apakah dia beriman kepadanya ataupun tidak, apakah dia berbaik hati kepada Nabi ataupun tidak, beliau seorang yang proporsional, orang yang ideal, karena beliau termasuk manusia yang sudah paripurna. Terus bilih sakniki kita dalam tahap Islamnya masih masih bolong-bolong, masih kurang baik. Mari kita perbaiki. Keimanan kita mungkin masih ada yang kurang. Mari kita perbaiki untuk melangkah menjadi manusia mukmin yang muslim, yang paripurna, yang memiliki sifat ihsan. Ihsan itu bisa dicapai dengan tahapan yang pertama, yang bersangkutan itu harus iman terlebih dahulu, lalu dia harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya, baru hubungan dengan Allah bisa dia jaga. Insya Allah hubungan dengan manusia akan Allah jaga. Lawang karo pangerane ora patek gati memali kali tiang lintu, logikanya ngoten lho. Kalih pangeran mawon wani memane kali tiang lintu. Lah jenengan mirsani tiang-tiang sing korupsi niku boten wedi ten kene Gusti Allah, mergo ora rumangsa diawasi Gusti Allah, mergo ora rumangsa sok ben bakal dihisab. Lah ngoten boten wedi ten kene Gusti Allah, napa malih wedi ten undang-undang, wedi penjara boten. Kula jamin boten wedi niku, boten takut niku. Ya karena dengan Allah saja penciptanya dia enggak takut, apalagi dengan orang lain, apalagi undang-undang buatan manusia bisa direkayasa. Maka hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada panjenengan sedaya, marilah kita meningkatkan yang pertama ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar kita diangkat derajatnya oleh Allah menjadi manusia yang paripurna. Amin Allahumma amin. Mekaten saking kula mugi-mugi wonten barokah manfaatipun, bilih wonten kekirangan kesalahan kula nuti ngapunten ingkang kathah. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.